Pertama, saya berterima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tentu pada awalnya saya merasa khawatir dan takut, namun insya Allah saya mampu menjadi pemimpin dan membawa perubahan di lembaga penjamin simpanan. Ketika kita memilih untuk menjadi wanita karir, tentu kita punya tanggung jawab karir. Untuk itu, perlu komitmen yang tinggi dari diri kita untuk mendudukkan peran wanita sesuai tempatnya. Ketika di kantor, saya mungkin bisa bersikap sebagai atasan. Tapi ketika di rumah, saya ibu rumah tangga tanpa asisten. Tentu saya harus mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan rumah. Tidak dapat dipungkiri, ada saatnya terjadi irisan peran, yaitu ketika kita di kantor, ada urusan rumah tangga yang harus diselesaikan. Ketika di rumah juga ada pekerjaan kantor yang harus segera diselesaikan. Disinilah tantangan untuk bisa multitasking dengan mengelola waktu, prioritas, dan dukungan orang di sekitar kita. Perempuan selalu menjadi kunci dalam menjaga harmonisasi dan kehangatan di dalam keluarga. Dan peran ini menjadi semakin diperlukan saat masa pandemi, saat situasi hampir keotik di awal-awal. Apabila kita ingat keluarga yang mampu bertahan dan dapat mengambil hikmah dari situasi sulit ini adalah keluarga yang memiliki perempuan tangguh, yang menjaga keluarganya untuk tetap harmonis dan bersatu menghadapi situasi sulit. Self-love merupakan sebuah fondasi yang memungkinkan diri kita untuk memahami diri kita apa adanya. Beberapa poin penting dari self-love yang berusaha saya terapkan adalah dengan memahami diri kita, mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Selanjutnya, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain karena tidak ada satupun yang sempurna. Peran perempuan di era 4.0 ini tentu semakin besar karena pada saat ini semakin banyak perempuan yang bisa bekerja sesuai bidang yang mereka inginkan. Lalu banyak juga perempuan-perempuan hebat yang bisa berada di jabatan tinggi di pekerjaannya maupun di pemerintahan. Contohnya Bulana Sulistianingsih yang saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS. Lalu ada juga Ibu Sri Mulyani yang saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Perempuan Indonesia harus terus berusaha dalam menggali kemampuannya setinggi mungkin. Tidak pernah berhenti belajar, karena saat ini kita memiliki kesempatan yang lebih luas serta kesetaraan dengan pria di berbagai bidang. Perjuangan perempuan tidak pernah ada habisnya. Perempuan harus berani melangkah bahwa sesulit apapun keadaan dan batasan yang ada, kita harus tetap tegar, maju, dan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik di peran kita masing-masing. Semangat emansipasi perempuan memberikan kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi dan tetap dengan kodratnya berbakti kepada keluarga. Kartini merupakan sosok yang berani, cerdas, dan optimis. Kita perlu berbangga dapat memanfaatkan perjuangan Kartini yang telah membebaskan belenggu budaya terdahulu. Wanita pasca perjuangan RA Kartini harus mampu menjalankan 3 peran penting. Yang pertama, sebagai dirinya sendiri, bertanggung jawab atas kehidupan kepada Sang Pencipta. Kedua, sebagai anggota keluarga, harus mampu berbakti kepada kedua orang tua dan mampu menjaga kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, harus mampu berkontribusi pada lingkungan, dari lingkungan terdekat yaitu tempat tinggal dan lingkungan yang lebih luas melalui perkumpulan ataupun organisasi. Saya memaknai ini sebagai kalimat motivasi, di mana tidak selamanya kita akan berada di dalam situasi yang gelap. Selalu ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil di akhir setiap kesulitan. Apa yang telah dilakukan Kartini dan pejuang-pejuang wanita lain selalu menginspirasi saya. Saat ini pun saya bangga karena berada di lembaga yang dipimpin perempuan
dan mendukung perempuan untuk berdaya dan berkarya. Kartini merupakan wanita yang menginspirasi karena berani mengambil keputusan secara percaya diri dan menyuarakan pandangannya bagi kepentingan wanita Indonesia. Sosok Kartini yang menginspirasi saya adalah sikapnya yang optimis dan berani. Sikap tersebut membuat saya lebih berani untuk menyatakan pendapat dan juga untuk bersaing dengan teman-teman pria di tempat kerja. Harapan saya, Kartini di LPS di kemudian hari dapat bekerja dengan lebih baik lagi dan dapat mencapai cita-cita yang diharapkannya. Saya harapkan para Kartini LPS semakin lincah, beradaptasi menghadapi perubahan yang lebih dinamis, karena saya yakin para Kartini LPS memiliki pemikiran luas dan mampu menjaga peran di lingkungan kerja dan lingkungan keluarga secara harmonis. Selamat Hari Kartini untuk perempuan hebat di Lembaga Penjamin Simpanan.